Ada salah satu sahabat yang curhat di kolom komentar. Dia melakukan pemijahan sepasang indukan lele namun menggunakan air sumbernya itu dari PDAM yang mengandung kaporit. Mungkin si sahabat ini belum otak-atik atau belum obok-obok seluruh channel saya, ya, mau di Facebook mau di YouTube. Padahal saya sudah menjelaskan tentang air PDAM, bagaimana cara mengolahnya. Nah, si sahabat ini gagal dalam proses pemijahan indukan lele di air yang mengandung kaporit. Pertanyaan dia itu, kenapa hasil pemijahan yang dia lakukan telurnya itu putih dalam waktu 7 jam? Kalau telur yang putih, sahabatku semua, itu biasanya dari ketidaksiapan kedua indukan kita. Entahkah itu dari jantannya, entah itu dari betinanya. Jadi kalian belum memahami siklus kematangan gonad indukan itu seperti apa. Saya sendiri melakukan pemijahan di sini. Kalau habis dipijahkan indukannya itu baik jantan maupun betina, saya manajemen kembali induk tersebut 3 bulan kepengurusannya. Setelah itu baru saya akan melakukan pengecekan ulang. Kalau cukup ya saya pijahkan, artinya matang gonad. Kalau enggak ya saya akan urus ulang. Nah, coba kaji ulang tentang kematangan gonad indukan. Entahkah memang si betina tersebut ngeluarin telur, sperma si jantannya itu tidak keluar, ataukah sperma jantannya yang encer, nggak kental, bisa jadi karena nggak matang gonad, ya. Atau sebaliknya, si jantannya membuahi dengan sel spermanya, tapi telur si betinanya masih muda, yang artinya perkawinan yang berlangsung itu tidak sempurna. Ataukah memang indukan tersebut kedua-duanya memang matang gonad, ketika melakukan perkawinan sempurna, tapi air yang kalian gunakan itu masih mengandung kaporit dan kalian sendiri belum tahu tata cara mengolahnya. Padahal di channel ini saya sering banget ngeluarin konten tentang cara mengolah air PDAM. Oke, yang kedua, kadang telur lele tersebut tuh menetas dalam kurun waktu 4 jam, tapi larvanya mati. Nah, itu juga sama. Dari kematangan gonad kedua indukan dan juga air yang rasa kaporit yang kalian belum paham cara mengolahnya. Antara dua itu. Yang ketiga pertanyaannya, gimana cara pemijahan di air PDAM? Sahabatku semua, saya udah kadung berkata di konten terdahulu, sumber air dari manapun kalian bisa gunakan untuk melakukan budidaya ikan lele. Jangankan di segmen pendederan pembesaran yang notabene ngurus ikan yang cukup besar. Di pembenihan sendiri pun yang kita ngurus larva itu bisa. Asalkan kalian sabar. Rata-rata pemula ini nggak mau menekuni prosesnya. Sabar. Oke, kriteria air PDAM sendiri kalau menurut saya ada 3, ya. Ada low kaporit, jadi nggak ada kaporit. Contoh di tempat saya ini ada PDAM tapi sumbernya air pegunungan, nggak ada kaporitnya. Pas dialirin ke warga ya enak lah, dipakai mandi, dipakai masak, apa segala macam juga udah oke. Ya, bahkan dipakai budidaya lele pun tanpa harus mentreatmentnya lama-lama atau mengendapkannya itu lama-lama. Ada juga yang kaporitnya itu tingkatnya sedang. Artinya ada sih kaporitnya. Tapi kalau kita treatment, lakukan pemupukan, terus diendapkan selama 2 atau 3 hari pun kadar kaporitnya udah turun. Ya, dengan melakukan penggaraman, siangnya pakai NPK Ponska, ya kita pancing biar cepat hijau. Biasanya kan air dengan mengandung kaporit itu rata-rata susah hijau. Nah, kita pancing dengan NPK biar tumbuh kembali kesuburannya. Setelah itu silahkan tebarkan probiotik. Nah, lalu diendapkan selama kurang lebih 5 atau 6 hari. Ya, kalau memang belum cukup, silahkan 1 minggu endapkan. Karena memang masih ada kaporitnya. Daripada kalian mijahkan gagal dan gagal terus, coba prosesnya dilakukan. Ada juga yang tingkat kaporitnya itu cukup tinggi. Jadi pas dicium sama kita pun tercium banget lah aroma kaporitnya. Nah, itu lebih parah lagi. Itu bisa diendapkannya kurang lebih 1-2 minggu. Dengan proses treatment tadi yang saya katakan di awal. Rata-rata pemula kurang sabar mengolah airnya. Kan udah saya katakan, sumber air dari manapun bisa kita gunakan untuk budidaya ikan lele di segmen pembenihan sekalipun. Asalkan kita sabar mengolah airnya, kita paham bahan apa yang kita aplikasikan. Sesuai yang udah saya kontenkan kepada kalian, tutorialkan kepada kalian, nah seperti itu cara ngolah air PDAM. Ya, karena mengandung kaporit. Yang low kaporit sih enak. Ini yang ada kaporitnya kan bahaya. Buktinya kalian melakukan pemijahan gagal dan gagal terus. Ayo nikmati prosesnya, lakukan prosesnya, sabarkan hati kalian untuk mencapai hasil yang benar-benar maksimal.
Kalian harus benar-benar sabar mengolah airnya.